Baik, perkenalkan nama saya adalah Saudina Andika Putra dengan NPI 14123000094 dengan absen 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengukuran produktivitas menggunakan pendekatan metode prospek di kelas analisis produktivitas S. Yang pertama ada studi kasus pada PT Abadi Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan keramik berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 25 Kecamatan Melati, Surabaya. Berikut adalah data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal yang akan dianalisis tingkat produktivitasnya. Ini adalah permasalahan yang pertama, rasio produktivitas dan indeks produktivitas masing-masing aspek. Rasio produktivitas produksi. Yang pertama, ada perhitungan rasio produktivitas produksi. Data produksi meliputi pendapatan bersih dan HPP atau untuk menghitung rasio produktivitas produksi menggunakan rumus yaitu rasio produktivitas produksi sama dengan pendapatan bersih dibagi HPP. Ini adalah data bulan Januari 2025 hingga Juni 2026. Dan B, ini adalah grafik rasio produktivitas produksi. Yang C, analisis rasio produktivitas produksi. Rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,42 pada bulan Oktober 2025. Rasio produktivitas produksi terendah adalah 0,50 pada bulan Mei 2025 dan rasio produktivitas rata-rata adalah 0,91 pada bulan April 2025. Ini adalah indeks produktivitas produksi, yaitu dengan perhitungan indeks produktivitas produksi dengan menggunakan rumus rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100% sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Pada periode dasar Januari 2025, rasio produktivitas RP yaitu nilainya mencapai 0,72 dan yang indeks produktivitas produksi adalah 100. Ini adalah tabel dari bulan Januari hingga bulan Juni. Ini adalah hasil dari rasio produktivitas produksi dan indeks produktivitas produksi. Dan yang C ada analisis produktivitas produksi tertinggi adalah 196 pada bulan Oktober 2025. Indeks produktivitas produksi terendah adalah 69 pada bulan Mei 2025 dan indeks produktivitas produksi rata-rata adalah 125 pada bulan April 2025. Rasio produktivitas organisasi. Perhitungan rasio produktivitas organisasi, data organisasi meliputi nilai tambah dan biaya umum sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Ini adalah tabel rasio produktivitas organisasi pada bulan Januari hingga Juni 2026. Dan nilai tambah biaya umum rasio produktivitas pada tabel produktivitas organisasi. Dan untuk yang C, rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 1,28 pada bulan Mei 2026. Rasio produktivitas organisasi terendah adalah 0,50 pada bulan April 2025. Rasio produktivitas organisasi rata-rata adalah 0,72 pada bulan Oktober 2025. Ini indeks produktivitas organisasi. Ini adalah tabelnya pada Januari 2025 hingga Juni 2026. Ada rasio produktivitas hasilnya, indeks produktivitas hasilnya dari organisasi yang tertinggi pada indeks produktivitas organisasi mencapai 138 pada bulan Mei 2026
IP organisasi terendah adalah 54 pada bulan April dan IP organisasi rata-rata adalah 100 pada bulan Januari 2025. Rasio produktivitas penjualan A. Perhitungan rasio produktivitas penjualan. Data penjualan meliputi laba kotor dan biaya penjualan sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Ini adalah rasio produktivitas penjualan di bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Ada juga hasil dari laba kotor, biaya penjualan, rasio produktivitas dari penjualan. Jadi saya simpulkan dari analisis produktivitas penjualan tertinggi adalah 1,38 pada bulan April 2025, rasio produktivitas penjualan terendah adalah 0,45 pada bulan April 2025, rasio produktivitas penjualan rata-rata adalah 0,86 pada bulan Januari 2025. IP penjualan ini pada IP penjualan di bulan Januari 2025 hingga Juni 2026. Ini adalah yang B ini adalah grafik indeks produktivitas dari penjualan dan ketemu dari hasil analisis indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 161 pada bulan April 2025. Indeks produktivitas IP penjualan terendah adalah 52 pada bulan April 2025. IP penjualan rata-rata adalah 100 pada bulan Januari 2025. Rasio produktivitas produk perhitungan rasio produktivitas produk data organisasi meliputi laba kotor dan biaya langsung sehingga diperoleh hasil perhitungan. Di sini ada tabel hasil dari produktivitas produk pada bulan Januari 2025 hingga bulan Juni 2026. Ada juga produk dari laba kotor, biaya langsung, rasio produktivitas, dan indeks produktivitas. Dari analisis rasio produktivitas produk, tertinggi adalah 1,60 pada bulan Januari 2025, yang terendah adalah 0,67 pada bulan September di tahun 2026. Rasio produktivitas produk rata-rata adalah 1,06 pada bulan Mei 2026. Ini adalah indeks produktivitas produk pada periode dasar, tabel pada bulan Januari 2025 hingga Juni 2026. Ada juga rasio produktivitas dari produk, indeks produktivitas produk, ini dan yang B ini adalah grafiknya. Dan yang terakhir ada analisis indeks produktivitas produk tertinggi adalah 113 pada bulan Januari 2025, indeks produktivitas produk terendah adalah 47 bulan September 2025, indeks produktivitas produk rata-rata adalah 75 pada bulan Mei. Dan yang set, untuk yang tenaga kerja modal itu sama dengan yang untuk cara perhitungannya, sehingga dari rasio produktivitas keseluruhan aspek dengan perhitungan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan dari perhitungan rasio produktivitas masing-masing aspek, kemudian dihitung rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek seperti hasil di bawah ini. Ini adalah rasionya dari keseluruhan aspek dan yang B ini grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek dan yang terakhir ada analisis rasio produktivitas keseluruhan aspek berdasarkan grafik rata-rata rasio, yaitu yang pertama produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 1,14 yaitu aspek modal. Untuk yang kedua keseluruhan aspek terendah adalah 0,78 yaitu aspek produksi. Dan yang untuk rata-rata adalah 0,95 yaitu aspek produk. Ini adalah IP keseluruhan aspek
dari indeks produktivitas dan yang sebelumnya ini adalah rasionya. Untuk indeks produktivitas keseluruhan aspek, yang tertinggi adalah aspek produksi mencapai 115,82. Untuk aspek terendah indeks atau IP 66,26, yaitu aspek modal, dan rata-rata keseluruhan aspek rata-rata adalah 90,04, yaitu organisasi, aspek organisasi. Untuk perbaikan produktivitasnya, yaitu produktivitas keseluruhan aspek yang memiliki nilai terendah adalah aspek produksi sebesar 0,78. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada aspek produksi menggunakan kriteria Pospak adalah sebagai berikut. Tindakan perbaikannya yaitu yang pertama perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian kongkos, dan kualitas. Dan yang B adalah tindakan perbaikannya dengan pengendalian persediaan, manajemen keuangan, analisis investasi, perencanaan, dan pengembalian ekonomi perusahaan. Itu untuk aspek yang memiliki nilai terendah dari aspek modal yang mencapai 66,26. Dari kesimpulan ini, yang pertama ada aspek produksi dengan rasio produktivitas sebesar 0,78. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada aspek produksi menggunakan kriteria aspek adalah dengan cara perbaikan perencanaan produksi, penyusunan tata letak, dan pengendalian ongkos dan kualitas. Untuk aspek modal dengan indeks produktivitas sebesar 66,26, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada aspek modal menggunakan kriteria prospek adalah dengan cara perbaikan pengendalian persediaan, manajemen keuangan, analisis investasi, dan perencanaan